Waktu kita lihat di sistem, loh kok kewajibannya itu masih di masa depan? Halo kawan pajak, kembali lagi di podcast Bajak, bincang pajak bareng Denbar. Nah, kali ini kita sudah memasuki episode keempat. Semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Raras. Saya adalah salah satu tim penyuluh di KPP Pratama Denpasar Barat. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Saya nanti akan ditemani oleh rekan saya juga. Silahkan Mas memperkenalkan diri. Halo kawan pajak, nama saya Diki Aziz Rahman. Saya penyuluh pajak di KPP Pratama Denpasar Barat. Wah, halo Mas Aziz. Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik Kak Raras. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Alhamdulillah. Oke, kemarin kan sempat pilek, sempat batuk ya. Sekarang sudah sehat ya. Oke, nah kali ini kita akan berbincang terkait apa nih Mas? Nah, materi yang kita bahas ini apa Mas? Apakah terkait korteks atau apa ini Mas? Kalau korteks nanti dimarahin kantor pusat Mas. Belum. Jadi kita hari ini membahas materi perpajakan yang lain ya Mas ya. Oke, terkait PMK 164 ya Mas ya, tahun 2023. Boleh. Oke, PMK ini terkait apa sih Mas dan kapan berlakunya? Oke, jadi PMK 164 itu sebenarnya mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak dengan peredaran usaha tertentu dan pengukuhan batasan wajib pajak yang wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dalam kaitannya dengan kewajiban PPN-nya Ras. Baik, jadi untuk PMK 164 ini berlakunya kapan Mas? Oh iya, berlakunya sebenarnya lebih tepatnya kalau di undang-undang itu diaturnya di tanggal 29 Desember tahun 2023. Oke, akhir tahun ya? Ya, cuman sebenarnya untuk lebih memudahkan mengingat, sebenarnya wajib pajak atau kawan pajak bisa sih sebenarnya anggap di awal tahun 2024. Cuman nanti kalau memang ada kewajiban perpajakan yang terkait dengan PMK 164 ini yang terjadi mulai 29 Desember sampai dengan 31 Desember 2023, mungkin bisa langsung melakukan konsultasi ke tempat kawan pajak terdaftar di kantor pajak. Jadi PMK 164 ini diundangkan atau terbit itu tanggal 29 Desember 2023 ya Mas ya. Mungkin bisa dianggap awal tahun 2024 untuk memudahkan kawan pajak. Nah, kalau dulu kan kita sempat bahas nih Mas terkait apa sih ini, aturan apa sih ini PMK 164 ini. Nah, ini kan berkaitan dengan yang Mas Aziz sebutkan tadi, PPh sama PKP-nya. Nah, bisa dijelaskan nggak Mas terkait hal tersebut? Oh, oke. Ya sebenarnya gini Ras, kemarin kan kita sempat tuh ngobrol di ruangan. Betul, gitu kan. Iya. Tercetusnya itu karena sebenarnya ada yang kita obrolin satu wajib pajak yang sudah ada surat pengukuhan PKP-nya. Kemudian waktu kita lihat di sistem, loh kok kewajibannya itu masih di masa depan gitu kan? Oh iya betul Mas. Kita ini ya, wajib pajak itu udah mulai terdaftar PKP, tapi itu mulai melakukan kewajiban perpajakan PPN-nya itu mungkin nggak di bulan itu gitu ya, iya. Waktu saat mengajukan permohonan PKP. Ternyata sebenarnya ya ini PMK ini yang ngatur gitu kan. Jadi sebenarnya untuk masalah PKP ini intinya itu sebenarnya wajib pajak yang sudah mempunyai peredaran usaha di atas 4,8 miliar itu wajib dikukuhkan sebagai PKP. Nah, cuman sebenarnya 4,8 miliar itu dilihatnya dari barang atau peredaran usaha yang terkait dengan barang yang kena pajak. Nah, barang kena pajak BKP ya, BKP. Nah, sebenarnya gini, BKP itu di Undang-Undang PPN itu sebenarnya udah dijelaskan, udah disebutkan gitu. Cuman yang disebutkan adalah yang tidak kena gitu. Nah, kalau yang tidak kena itu kira-kira apa coba? Oh ini Mas, kalau nggak salah itu ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel. Terus ada emas,
emas batangan atau uang sebagai cadangan devisa negara dan surat berharga. Itu Ya. nggak sih Mas? Ya, 100. Nah, Oke. di situ sebenarnya memang udah disebutkan. Nah, memang dulu sebelum Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, itu barang yang tidak termasuk barang kena pajak itu sedikit lebih banyak seperti beras, telur. Nah, mulai tahun 2021 sejak Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu sudah menjadi barang kena pajak. Cuman memang tetap yang namanya di barang yang dibebaskan PPN. Nah, kalau jasa cenderung lebih banyak. Contohnya seperti jasa medis yang diserahkan oleh dokter di rumah sakit. Ada juga jasa perhotelan. Nah, jasa perhotelan itu juga sebenarnya bukan jasa yang dikenakan PPN. Misalnya seperti gini. Misalnya kalau Raras punya hotel dengan omset misalnya dalam 1 tahun itu 8 miliar, itu kan sudah melebihi 4,8 miliar. Nah, itu tidak wajib untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Oh, karena jasa yang dibebaskan itu tadi ya Mas ya? Atau jasa yang tidak kena atau menjadi negatif list PPN? Jasa yang tidak kena. Oke, betul Mas. Tadi kan Mas Asis kalau BKP kita bisa menghafal nih karena ada cuma beberapa barang yang tidak kena pajak. Nah, kalau JKP ini kita harus lihat atau cek kembali undang-undangnya karena banyak banget nih daftar negatif list PPN. Nah, kembali ke omset tadi Mas. Tadi kalau misalnya omsetnya itu masih di bawah 4,8 M, apakah kawan pajak itu bisa mengajukan PKP Mas? Boleh banget sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau wajib pajak jika peredaran usaha untuk barang-barang yang wajib dikenakan PPN-nya masih di bawah 4,8, itu boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP asal kewajibannya sama persyaratannya untuk mengajukan diri sebagai PKP dipenuhi. Wah, jadi kalau bisa-bisa aja ya kalau misalnya kawan pajak itu memiliki peredaran usahanya itu di bawah 4,8 M terus mengajukan pengukuhan PKP itu asalkan persyaratan permohonannya itu terpenuhi sama kewajiban perpajakannya dilakukan. Iya. Nah, tadi Mas Asis amin banget nih kalau misalnya nanti saya punya hotel dengan omset lebih dari 4,8 M. Siap Amin. banget dong melaksanakan Amin. kewajiban perpajakannya. Apapun itu aku nanti akan laksanakan kewajiban perpajakannya, Mas. Amin ya, semoga nanti kan bisa punya 2 penghasilan ya Ras ya, misal dari pekerjaan di kantor pajak sama penghasilan dari hotelnya kan gitu. Memiliki usaha sendiri. Oke, amin. Gitu ya. Tapi balik lagi ke 4,8 tadi ya kan. Sebenarnya peraturan 4,8 miliar untuk kewajiban dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu sebenarnya udah diatur mulai 2013 di PMK 197 tahun 2013. Sebenarnya itu udah 11 tahun yang lalu angka 4,8 itu sudah diatur di situ. Cuman yang beda dari PMK 164 ini, PMK 197 sebenarnya udah dicabut ya dengan PMK ini, PMK 164 tahun 2023 ini. Nah, bedanya adalah kalau dulu tahun 2013 itu kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP-nya itu adalah akhir bulan berikutnya. Misalnya seperti ini. Raras punya omset di atas 4,8 misalnya September 2024 kemarin misalnya. September 2024. Oh, sekarang ya September 2024 ya. Jadi untuk kewajiban PKP-nya itu wajib didaftarkan itu paling lambat adalah 31 Oktober 2024 atau bulan depan. Dan kewajiban pelaksanaan PPN-nya dilaksanakan tepat pada saat dikukuhkan sebagai PKP. Nah, kalau di PMK 164 sekarang ini wajib pajak misalnya seperti kasusnya Raras tadi ya, misalnya 16 September 2024 omsetnya udah lebih dari 4,8. Raras boleh tuh sebenarnya memilih kapan sebenarnya kewajiban PPN-nya dilaksanakan. Kalau pada saat Raras melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP itu nggak menyebutkan kapan mau melaksanakan kewajiban PPN-nya, kami di kantor pajak, kita di kantor pajak itu akan mengukuhkan PKP-nya dan kewajibannya itu di 1 Januari 2025. Oh, jadi perbedaan antara aturan lama sama PMK 164 ini berada di situ ya Mas ya, awal bulan, akhir bulan
bulan berikutnya sama awal tahun nanti kalau misalnya memang nggak declare kapan nih kewajiban perpajakannya akan dipenuhi. Iya. PPN-nya seperti itu ya Mas ya. Benar. Aku baca juga seperti itu. Terus yang tadi yang di bawah 4,8 juga bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, cuman harus menyebutkan kapan mau melaksanakan kewajiban PPN-nya gitu. Oke, jadi tadi kalau nggak declare ya berarti awal tahun berikutnya. Tapi kalau mendeklarasikan ya berarti ya pada saat bulan dia itu mencantumkan kapan akan melakukan kewajiban perpajakan ya Mas ya. Iya. Jadi wajib pajak itu benar-benar melakukan kewajiban perpajakan PPN-nya kalau benar siap gitu. Iya betul. Cuman nggak boleh juga sampai bertahun-tahun. Kita nanti juga nggak bisa memproses juga kalau wajib pajak siapnya bertahun-tahun gitu kan. Terus setelah itu sebenarnya di PMK 164 ini kan juga ada lagi yang diatur gitu kan. Apa aja tuh Mas? Nah selain yang PKP yang berhubungan dengan PPN tadi kan ada juga pajak penghasilan untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu kan gitu. Nah sebenarnya untuk peredaran bruto tertentu itu sebenarnya wajib pajak sebenarnya udah hafal sebenarnya di luar kepala ya sebenarnya, karena memang untuk peredaran bruto tertentu ini sudah berlaku mulai awal tahun 2013. Terus diperbaharui lagi peraturannya dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Nah, di situ wajib pajak di situ disebutkan sih sebenarnya wajib pajak yang terdaftar tahun 2018 atau sebelumnya yang menggunakan tarif pajak 0,5%, tarif PPh final itu diperkenankan untuk orang pribadi ya, diperkenankan untuk menggunakan tarif tersebut selama 7 tahun. Oke. Kenapa Mas Asis ngomong lagi sekarang? Karena tahun 2024 ini batas akhir ya. Batas akhir. Sebenarnya di situ sebenarnya Pak Asis pengen mengingatkan kalau wajib pajak misalnya terdaftar tahun 2018 sampai dengan sekarang 2018, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24. Nah, 2024 ini terakhir menggunakan PPh final ras. Oke, jadi tahun 2024 ini untuk wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftarnya itu dari 2018 atau sebelumnya, tahun 2024 ini menjadi batas akhir menggunakan PPh final yang 0,5% itu ya Mas ya. Nah berarti kalau misalnya udah 7 tahun udah nggak bisa menggunakan PPh final, kembali lagi ke aturan PPh pasal 17 ya, Undang-Undang PPh pasal 17 ya Mas ya. Kalau untuk nggak bisa menggunakan PPh final ini karena udah 7 tahun. Iya, 100 lagi. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi misalnya tahun ini yang sudah disebutkan di awal tadi memang wajib pajak sudah terakhir tahun ini, jadi tahun depan tidak perlu melakukan pembayaran PPh final yang 0,5% gitu. Tapi bukan tidak bayar pajak sama sekali, ada gantinya. Nanti namanya pajaknya itu angsuran per bulan yang namanya PPh pasal 25 namanya. Terus ada tapinya lagi. PPh pasal 25 itu nanti wajib pajak yang baru berpindah dari PPh yang 0%, 0,5% menjadi PPh tarif umum itu dipersamakan dengan wajib pajak baru. Jadi PPh pasal 25-nya itu jadinya 0. Ya, jadinya 0 untuk per bulannya. Cuman kalau wajib pajak tersebut mau melakukan pembayaran pajak atau PPh pasal 25 pun diperbolehkan. Nanti di akhir tahun bisa dikalkulasi sebagai kredit pajak gitu Ras. Jadi kayak mengangsur gitu ya Mas ya, mengangsur PPh pasal 25-nya per bulan. Benar. Oke, jadi kawan pajak kalau misalnya kawan pajak yang tahun pajak 2024 ini udah nggak bisa menggunakan PPh final, jangan khawatir karena nantinya di tahun 2025 kawan pajak bisa menggunakan PPh dengan ketentuan umum yaitu tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Oke, sebenarnya gini, untuk mensummary dari obrolan kita pada kali ini ya Ras ya, sebenarnya yang pertama
jangan lupa tahun ini PPh final 0,5%. Sebagian besar dari wajib pajak orang pribadi itu berakhir di tahun ini. Jadi tahun depan tidak perlu melakukan pembayaran PPh final 0,5% jika terdaftar kemarin 2018 atau sebelumnya. Kemudian untuk PKP, untuk PPN, kewajiban PPN, jika sudah melebihi 4,8, wajib pajak bisa melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maksimal sampai akhir tahun ini, dan nantinya kewajiban PPN-nya mulai berjalan 1 Januari 2025. Oke Mas Asis, wah menarik sekali ya kawan pajak apa yang disampaikan Mas Asis pada podcast episode keempat kali ini. Nah, ada dua hal penting yang disampaikan oleh Mas Asis kali ini. Yang pertama, wajib pajak walaupun sudah dikukuhkan menjadi PKP itu bisa memilih kapan kewajiban perpajakan PPN-nya itu akan dilaksanakan. Lalu yang kedua tadi ada PPh orang pribadi untuk usahawan UMKM. Kalau misalnya terdaftar di tahun 2018 atau sebelumnya udah lebih dari 7 tahun, tahun 2024 ini merupakan batas akhir menggunakan PPh final. Wah, terima kasih nih Mas Aziz atas pencerahan-pencerahannya dari PMK 164 ini. Nah, mungkin kawan pajak juga kalau misalnya ingin konsultasi lebih detail terkait PMK 164 ini atau terkait pelaporan PPh SPT tahunan orang pribadinya karena sudah ada perubahan tarif, silakan datang langsung ke KPP terdaftar. Atau kalau misalnya ingin mengetahui informasi-informasi terbaru seputar perpajakan, kawan pajak bisa mengikuti media sosial kami @pajakdenbar atau YouTube channel kami. Nah, terima kasih kawan pajak telah mengikuti podcast Bajak episode keempat kali ini. Mohon maaf apabila terdapat perkataan ataupun hal-hal yang disampaikan kurang berkenan, dan sampai jumpa.